Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deumade Andika Sujana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Undiksa. Hari ini Kamis 18 November 2021, saya melaksanakan UKIN praktik pembelajaran di SD Negeri 4 Melaya secara luring dengan protokol kesehatan. Berikut formulir pendaftaran UKM PPG. Silakan menyaksikan. Siap. Selamat pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Baik, ya. Bagus sekali. Hari ini kelihatannya semua hadir ya. Walaupun di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya, supaya bisa hadir seperti ini. Ayo ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan ketua kelas pimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, mari kita bernyanyi lagu nasionalis ya. Lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, bagus sekali anak-anak. Ya, sudah penuh semangat di pagi hari ini. Nah, anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Anak-anak masih ingat apa itu ekosistem? Masih. Masih? Nah, coba Fani, apa itu ekosistem Fani? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, bagus sekali Fani. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Fani ya. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, Pak lanjutkan. Nah, apa saja komponen-komponen dalam ekosistem? Ya, coba yang angkat tangan Wahyu di belakang. Biotik dan abiotik. Iya, bagus sekali ya. Yang pertama Biotik. biotik. Ya, biotik. Yang kedua abiotik. Nah, anak-anak, apa itu biotik? Ya, coba. Nah, Revisa. Biotik adalah Ya. yang hidup. Ya, bagus sekali. Tentang makhluk hidup. Kalau abiotik siapa yang tahu? Tidak hidup. Iya, bagus sekali. Cipa ya, makhluk yang tidak hidup ya. Iya, bagus sekali. Baik, Pak Dewa lanjutkan. Nah, Anda bisa lihat di sini di layar slide-nya. Nah, ekosistem apa saja yang anak-anak pernah lihat atau di lingkungan anak-anak ada? Sawah. Bagus sekali, ada sawah. Coba Laras. Ekosistem laut. Padang rumput, ya. Laut bagus sekali. Ada lagi? Gunung, pegunungan, ya ada. Di depan anak-anaknya apa? Di depan sekolah nih? Iya, lapangan. Iya, bagus sekali ya. Nah, baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, apakah anak-anak pernah melihat hewan yang memakan dan dimakan hewan lainnya? Pernah. Pernah? Nah, kira-kira hewan apa itu?
Tikus makan padi. Tikus makan padi. Bagus deh. Tikusnya Dimakan dimakan ular. Iya, bagus sekali ya. Mungkin contoh yang lain. Putri? Rusa makan rumput. Rusa makan rumput. Bagus. Rusa dimakan harimau. Rusa dimakan harimau. Bagus sekali Fadli. Ya. Berarti hewan ya yang memakan dan dimakan itu dinamakan apa, Nana? Rantai makanan. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar di tema 5, itu ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah anak-anak menonton video rantai makanan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis pengaruh ekosistem yang tidak seimbang pada rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat membuat bagan rantai makanan dalam ekosistem dengan benar dan penuh kreativitas. Yang keempat, setelah mengamati teks non-fiksi pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis ide pokok pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan diskusi, nanti siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ya, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak ada yang main-main. Siap? Ya. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba segarkan dulu otak anak-anak ya. Oke, sudah siap untuk hari ini belajar. Coba anak-anak perhatikan di slide PowerPoint di depan. Nah, coba sekarang anak-anak temukan gambar yang mirip hewan lumba-lumba. Ada berapa? Satu, dua, Ada berapa? Ada 2? 7. 7. Yang lain? 6. Siapa yang bilang 6? Angkat tangannya. 1 orang. Yang lain? Nih Evita. 6. Yang lain? 7. Iya. Mari kita coba hitung ya. Lihat pada PowerPoint-nya. Nah, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini jelas ini, nomor 4 jelas sekali. Nomor 5 jelas? Ya. Iya, jelas ya. Kelihatan? Kelihatan ya, ada 6. Terus yang nomor 7 di mana? Yang jawab 7? Di mana? Di? Di atas? Di bawah. Di bawah ya, bagus sekali. Nah, di situ ya anak-anak ya. Ya. Iya, berarti yang jawab 6, 7 itu sudah fokus ya. Berarti sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Bapak sudah memiliki sebuah video. Mohon anak-anak simak dengan baik-baik ya. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para tatak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi melompat dengan gembira. Gerakan sang tatak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang tatak. Tanpa disadari oleh sang tatak, ular itu sudah di dekatnya. Dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh,
Ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Iya, baik anak-anak. Sudah perhatikan videonya? Sudah. Nah, ya. Nah, dari video tadi, informasi apa yang anak-anak dapat temukan? Rantai Ayo, angkat tangannya. Rantai makanan. Ya, coba Wahyu. Rantai makanan. Rantai makanan. Bagus sekali. Yang lain? Apa coba? Siapa yang keras? Mengenai proses makan dan dimakan. Ya, mengenai proses makan dimakan. Itu rantai makan. Nah, bagus. Sama ya. Nah, sekarang proses memakan, dimakan itu rantai makan, makanan. Nah, dari cerita tadi, video tadi, yang pertama itu apa ya dimakan? Rumput. Ya. Setelah rumput dimakan oleh siapa? Lalang. Ayo. Coba siapa yang dapat menceritakannya? Ayo, satu orang siswa coba angkat tangan. Rumput dimakan oleh belalang. Iya. Baru belalang dimakan oleh katak. Baru katak dimakan oleh ular. Iya, bagus. Baru ular dimakan oleh elang. Ular dimakan oleh Elang. elang. Terus Elang itu mati dan membusuk. elang mati dan membusuk. Dibusuk itu diapakan? Diurai Diurai oleh siapa? ular. Ular. Iya. Ada lagi? Tanahnya bagaimana? Tanahnya menjadi subur, ya? Dan memiliki nutrisi Ya, untuk produsen. memiliki nutrisi. Untuk produsen. Ya. Nah, anak-anak, Bapak sudah bawakan satu media ya. Media rantai makanan. Nah, kira-kira dari video tadi ya, siapa yang bisa membuat bagan rantai makanannya? Ayo, angkat tangan, coba angkat tangan. Coba Lydia jangan malu-malu, angkat tangannya yang tinggi-tinggi ya. Iya, coba Lydia. Silakan Lydia. Tepuk tangan dulu buat Lydia ya. Jangan semangat. Ya, sekarang Lydia silakan tempelkan gambarnya ini ya, sesuai dengan rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, bebas, di mana boleh. Ya. Yang lain mohon perhatikan. Jika ada keliru nanti silakan berikan pendapatnya ya. Bagus. Udah? Iya. Beri tepuk tangan dulu buat Lydia ya, karena sudah berani masuk ke depan. Nah, anak-anak, apakah sudah benar bagan ada makanan ini? Nah, anak-anak, tadi temannya sudah maju ke depan untuk menyusun bagan rantai makanan ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan bagan yang sudah disusun tadi ini? Ya, coba sekarang Pak Dew tunjuk Laras. Ya, tepuk tangan dulu buat Laras ya. Silakan Laras di bawah. Bisa duduknya di belakang. Berdirinya di belakang. Sekarang jelaskan coba Laras berat teman-temannya. Ya, Laras, silakan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang membusuk dan diurai oleh nyamuk. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Laras kembali ya. Jadi Laras sudah menceritakan bahwa pertama mulainya dari apa? Rumput. Rumput dimakan oleh siapa? Belalang. Belalang dimakan oleh katak.
dimakan oleh elang. Ular ya? Ular. Selanjutnya ular dimakan oleh siapa? Elang ada yang memangsa? Tidak. Elang mati apa? Elang membusuk. Elang busuk diuraikan oleh siapa? Jamur. Ya, baik sekali. Nah, Pak, lanjutkan kepada ya di slide ya. Nah, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, di rantai makanan itu ada yang memiliki peran masing-masing. Contohnya tadi yang pertama, namanya apa? Rumput. Nah, rumput ini berperan sebagai apa, anak? Produsen. Iya, bagus sekali ya. Produsen. Ada yang tahu apa itu produsen? Produsen adalah Ya, coba. Coba produsen Sipa. adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Sipa ya. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses apa namanya? Fotosintesis. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, nah ada gambar apa nih anak? Belalang. Belalang di sini berperan sebagai apa? Konsumen tingkat berapa? 1. Ya, Kumang Pani, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Iya, kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivora. Bagus sekali Komang Pani ya. Tepuk tangan dulu buat Komang Pani ya. Bagus sekali. Nah, apa itu konsumen tingkat 2? Ada yang tahu? Coba Wahyu. Kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen pertama. Iya, bagus sekali ya. Nah, di sini ada sebuah bagan pada ekosistem di mana kira-kira ini? Sawah ya. Nah, coba perhatikan. Nah, tanda panahnya menunjukkan pada gambar apa? Apabila belalang ini jumlahnya semakin banyak, apa pengaruhnya terhadap padi? Nah, ayo angkat tangannya. Coba yang belum pernah sama sekali, ya coba Kadek. Padi akan semakin sedikit. Ya, padinya semakin sedikit. Bagus sekali Kadek ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada kata apabila belalangnya itu jumlahnya banyak? Coba Laras. Coba dibantu Yuni. Katanya semakin banyak atau sedikit? Semakin banyak. Iya, bagus sekali ya. Nah, apabila belalangnya banyak, jumlah populasinya banyak, otomatis katanya banyak ya. Karena kata itu konsumen tingkat berapa dia? Tingkat 2 memangsa tingkat 1. Nah, anak-anak, berkaitan dengan rantai makanan, Bapak sudah menyiapkan sebuah teks non-fiksi ya berkaitan dengan rantai makanan. Nah, sebelum itu, siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Silakan angkat tangan. Nah, coba Fadli. Teks yang berupa kenyataan. Teks yang berupa kenyataan. Bagus sekali. Ada yang berpendapat yang berbeda? Coba Fani angkat tangan tadi. Teks non-fiksi adalah buku atau tulisan yang bersifat faktual yang ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan merupakan imajinasi si penulisnya. Iya, bagus sekali. Teks yang berdasarkan faktual, yang berdasarkan dengan aslinya atau kenyataan. Ya, bagus sekali ya, Fadli dan Komang Fani. Beri tepuk tangan dulu buat mereka berdua ya. Nah, ini teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Oke. Sekarang Bapak tampilkan teksnya. Nah, siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakannya? Ayo, coba angkat tangan. Ya, coba Kadek. Silakan Kadek, baca yang keras ya. Yang lain perhatikan. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya.
pada kambing. Rantai makanan bermula dari rumput, kemudian dimakan oleh kambing. Setelah kambing mati, bangkai kambing kemudian akan diurai oleh bakteri detritivore. Sekali kadek ya. Tepuk tangan dulu buat kadek ya. Nanti kadek mohon nanti kalau membaca tuh harus teliti lagi ya supaya tidak ada kesalahan baca ya. Ya, tidak apa kadek, bagus sekali. Suaranya sudah bagus keras. Nah, dari teks non fiksi ini siapa yang dapat menemukan informasi apa yang sudah terdapat pada teks yang ini? Ayo, silakan tangannya. Ya, silakan Laras. Informasi tentang rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Iya, berkaitan dengan rantai makanan, peristiwa memakan dan dimakan. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Laras ya. Siapa yang bisa menemukan kalimat utamanya? Ayo, silakan angkat tangan. Ya, Cipa. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Tidak. Iya, rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, bagus sekali. Cipa ya, beri tepuk tangan dulu buat Cipa. Tadi dikatakan oleh Cipa kalimat utamanya. Sekarang siapa yang bisa membuat ide pokok atau gagasan pokoknya? Ya, coba Fani. Gagasan pokoknya apa Fani? Ya, gagasan pokok atau ide pokok itu sama. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Iya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat Fani ya. Iya, bagus sekali. Nah, ini ide pokoknya ini. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, gitu ya. Pada dasarnya, anak-anak harus temukan dulu kalimat utamanya. Setelah anak-anak temukan kalimat utamanya, baru anak bisa menemukan ide pokoknya. Gitu ya. Nah, sebentar Bapak akan tugaskan anak-anak untuk membuat teks non fiksi. Ya. Nah, sebelum itu Bapak tanya dulu. Masih ingat dalam membuat teks non fiksi? Masih. Ya. Apa yang harus ada dalam teks non fiksi? Tema. Apa yang harus tentukan dulu? Tema. Setelah itu? Hasil pengamatan. Ya. Laras? Ya, gagasan pokoknya. Tentukan gagasan pokoknya dulu. Setelah gagasan pokok apa? Kalimat utama. Ya, buat kalimat utamanya. Ya, setelah kalimat utama dibuat, apa yang setelahnya dibuat? Kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kira-kira masih ingat ya? Masih, bagus sekali. Baik. Nah, sekarang anak-anak bentuk kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Berarti ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok, setiap kelompok terdiri 4 orang. Ya, silakan dibentuk mulai dari sekarang. Nah, Bapak sekarang akan bagikan LKPD-nya ya. Bapak beri waktu selama 15 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, coba silakan diskusikan ya. Ketua kelompoknya, silakan koordinir teman-temannya. Menurut Fajar, peranan dari masing-masing makhluk hidup di dalam rantai makanan 1 dan 2 yaitu rantai makanan 1 adalah peran rumput adalah produsen, peran tikus adalah konsumen tingkat 1, peran ular adalah konsumen tingkat 2, peran elang adalah konsumen tingkat 3, peran jamur adalah pemeran. Dan pada rantai makanan 2, rumput Contohnya sebagai apa dia? Contohnya sebagai apa dia? Apakah produsen? kelinci,
Menurut kalian, apabila populasi tikus meningkat, pengaruh terhadap tumbuhan padi yaitu menurun atau berkurang? Berkurang atau berkurang? Menurun atau berkurang? Apakah ada yang mempunyai pendapat yang lain? Tidak. Semua sama? Kan sama. Silahkan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada kendala, silakan angkat tangan kelompok duanya ya. Ya. Ya, bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Bila populasi ular meningkat, maka ada populasi tikus dan tanaman padi yaitu Padi akan lebih Sedikit? Apabila apa? Apabila populasi ular meningkat, pengaruh terhadap populasi tikus dan tanaman padi yaitu Kayaknya gimana? Populasi tikus? populasi tikus akan semakin menurun dan tanaman padi akan semakin meningkat. Iya, itu ya. Silakan diskusikan ya teman kelompoknya ya. Bagaimana Nana? Apakah sudah selesai? Sudah. Bagus sekali. Baik, sebentar anak-anak akan menyampaikannya di depan ya, presentasi mengenai hasil kelompok yang anak-anak sudah buat. Siap? Siap. Iya, bagus sekali. Nah, sebelum itu Bapak adakan ice breaking dulu ya, biar rileks, pikirannya tidak tegang ya. Siap? Siap. Perhatikan dulu ke depan semuanya. Nah ya, gambar-gambar. Nah, seperti ini. Gambar apa ini? Harimau. Kok tahu? Tahu Ini gambar apa dulu ini? Ekor. Kira-kira ekor? harimau. Oke, apakah benar? Coba kita cek ya. Iya, benar. Dari mana tahu harimau? Dari Warna ekornya ya, belang-belang ya. Ya, bagus sekali. Baik, mau lagi? Mau. Oke, gambar yang kedua. Kira-kira gambar apa ini? Kaca. Oke, yang mana yang benar ya? Kira-kira yang mana yang benar? Ya. Nah, kira-kira apa ini? Gajah. Ada kira-kira apa seperti ini? Ya. Ya. Apa badannya gajah? Telinganya? Ada Pak Saya kuku. Nggak ada ya. Ini gambar imajinasi ya. Nggak ada ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan? Lanjut. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Bebek. Burung. Bebek. Burung. Kucing. Kucing. Burung gagak. Kata. Kita buktikan ya. Gambar apa ini? Nah. Ada yang seperti ini? Tidak. Ada yang muat? Kalau menghiram ini, bilang seperti ini ya. Badannya, badan apa? Burung. Kepalanya? Ayo. Kepala? Ini ya, gorila ya. Nggak ada ini ya, nggak ada di dunia ini. Ya. Nah, sekarang? Nah, ya, sudah relax ya? Ya. Oke, kalau begitu sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya masing-masing? Sudah siap? Coba suaranya. Sudah siap? Sudah. Bagus sekali. Selamat pagi teman-teman. Ayo, pagi. Nama saya Imade Wayunata dari kelompok 4. Ya. Dan ini kami akan membaca tentang teks non-fiksi tentang peranan dari masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan di atas dalam bentuk teks non-fiksi. Iya, silakan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya rumput berperan sebagai produsen untuk membeli makan rusa, dan rusa adalah konsumen tingkat 1 yang memakan produsen atau rumput, dan harimau adalah konsumen puncak yang tidak ada pemangsanya, sementara jamu adalah pengulai
yang mengurangi sisa-sisa tubuh dari sisa tubuh harimau yang telah mati dan menghasilkan zat kimia dari nutrisi yang dibutuhkan produsen. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat sekali ya, terurai sesuai dengan teks non fiksi ya, berdasarkan kenyataan. Ya, bagus sekali. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, pada kesimpulan pada LKPD-nya. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo, angkat tangannya. Laras, silakan Laras. Ya. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dalam rantai makanan, makhluk hidup ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Yang hidup lain. Teks non fiksi adalah suatu teks yang menceritakan kenyataan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Laras ya. Iya, bagus sekali. Suatu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ya, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam rantai makanan itu ada dibagi menjadi 3 ya, berperan sebagai produsen. Kalau produsen itu apa? Contohnya rumput, bagus. Padi. Ya, padi. Yang tumbuhan pokoknya berkaitan dengan tumbuh. Ya, produsen ya. Kemudian konsumen. Konsumen dikasih seperti Belalang. Ya, jangkrik. di konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, ya. Ada tingkatan berapa, Nana? Tingkatan 1, tingkatan 2, ya, konsumen puncak, begitu ya. Nah, kalau pengurai, contoh pengurai apa kira-kira? Tanah, racun, bakteri, ya bagus. Nah, yang terakhir teks non fiksi yaitu ya, teks yang berdasarkan kejadian nyata atau fakta. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, ya, dari awal sampai sekarang, kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, coba, Laras. Belajar tentang rantai makanan, Ya, teks non fiksi, teks non fiksi dan dan mencari ide pokok. dan mencari ide pokok. Ya, yang lainnya, coba, ya, Fadli. Ekosistem. Tentang ekosistem, bagus. Rantai makanan. Tentang rantai makanan, iya. Ide pokok. Tentukan ide pokok. Menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama. Bagus sekali. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya, beri tepuk tangan dulu buat Laras dan Fadli ya. Sudah benar sekali ya. Kita di awal sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu peristiwa yang bagaimana? Makan dan dimakan. Ya. Ya, untuk kelangsungan makhluk hidup ya. Kemudian kita sudah belajar tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Ya, teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Bagus sekali dia. Nah, dalam pembuatan teks non fiksi, hal yang anak harus perhatikan. Pertama itu menentukan apa? Tema. Ya, tema. Apa lagi? Gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok. Kalimat utama. Kalimat utama. Setelah kalimat utama, Kalimat penjelas. dibuat kalimat penjelas. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu kita sudah pelajari tadi. Sekarang akan melakukan tes evaluasi ya. Bapak akan berikan soal, mohon dikerjakan mandiri ya.
Beri tanda silang pada jawaban yang anak-anak anggap benar, ya. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Mari kita bahas, ya. Silahkan ditukar dengan teman si sebelahnya, ya. Nah, anak-anak, sekarang silakan isi benar dan salah, ya. Benar dikali 10. Yang di sini dapat 100. Silakan angkat tangan 100. 1, 2, 3, 4. 4 orang, ya. Ya, bagus sekali ya. 90. Ya, 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagus. Ada yang dapat 80? 1, 2, 3, 4. 4, ya, bagus. Ada yang dapat 70? 70, hanya 2 orang, ya. Berarti nggak ada yang dapat di bawah 70 ya, karena sudah semua angkat tangan ya. Yang mana materi yang paling anak-anak sukai? Tentang rantai makanan. Rantai makanan. Kenapa rantai makanan? Karena menceritakan Seru. Laras? tentang makan dan dimakan. Menunjukkan peristiwa memakan dan dimakan. Bagus. Tentang hewan. Era ya. Kalau Fadli, apa yang disukai Fadli? Tentang hewan. Tentang hewan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat semuanya, ya. Baik, anak-anak. Sekarang, ya, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu, ya. Nyanyi lagu daerah. Kira-kira yang berkaitan dengan rantai makanan lagu daerah Bali apa ya? Meo. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Bersiap. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini ya. Silakan anak-anak pelajari kembali di rumah mengenai materinya ya. Bisa hasilnya tadi itu dibawa pulang ya. Anak-anak bisa cari di rumah materi mengenai rantai makanan di internet ya. Di internet banyak sekali ada rantai makanan ya. Silakan masukkan bukunya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.